Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fasholli li rabbika wanhar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli amalin sirratan thumma fatratan faman kanat fatratuhu ila bid'atin faqad dhalla wa man kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bulan Syawal ada di penghujung usianya. Sebelum kemudian kita akan bertemu dengan bulan Zulqa'dah, menyambut Idul Akbar, hari raya terbesar umat Islam, yakni Idul Adha di bulan Zulhijjah. Sebuah kewajaran apabila kita merasakan lelah dalam beribadah. Sebuah kewajaran apabila kita merasakan jenuh dalam beramal soleh. Sebuah kewajaran pula ketika kita merasa perlu ada nutrisi baru untuk melangkah lebih jauh ke depan dalam rangka menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa setiap amalan yang kita laksanakan, inna likulli amalin sirrotan, ada masa-masa syirroh, bersemangat, menggebu-gebu, kemudian akan mengalami masa-masa malas, jenuh, summa fatratan. Maka rambu yang disampaikan oleh Nabi, faman kanat fatratuhu ila bid'atin faqad dhalla. Siapa yang mengalami kejenuhan, kejemuan, kemalasan itu, terjatuh terhadap perkara yang bid'ah, maka ia sesat. Wa man kanat fatratuhu ila sunnatin, namun siapa yang ketika masa fatrohnya, masa jenuhnya, dia tetap berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ihtada, maka dia akan tetap menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Inilah isyarat dari Nabi bahwa kewajaran adanya rasa jenuh, jemu, lelah setelah mengalami dan menjalani berbagai aktivitas ibadah. Tapi kata Nabi, jangan lantas kejemuan itu menjatuhkan kita kepada hal yang tidak diridhoi oleh Allah, tetapi tetap setia terhadap apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, para ulama menyebutkan ada beberapa sebab futur atau fatroh atau kemalasan setelah rajin. Jadi yang disebut futur, fatroh itu menurut kitab Lisanul Arab adalah satu kondisi jiwa seseorang yang malas, asalnya semangat,
seseorang yang dia menggebu-gebu kemudian jatuh terhadap kejemuan. Sakanun ba'da hiddatin wali anna ba'da syiddatin. Maka di antara sebabnya yang pertama adalah hilangnya keikhlasan. Karena hati yang padanya ada niat menjadi titik awal segala amal. Artinya agar kita tidak jemu. Kalaupun jemu tidak jatuh terhadap apa yang diharamkan oleh Allah, kita mesti terus memperkuat keikhlasan dari detik ke detik, menit ke menit. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Tiada lain setiap amal yang dikatakan amal soleh itu adalah ketika amal itu dibarengi dengan niat keikhlasan. Kejemuan akan hilang, kebosanan akan mampu diatasi, manakala kita mampu mengolah energi-energi negatif menjadi energi-energi positif. Di antaranya tetap mengikhlaskan diri. Yang kedua, para ulama mengatakan sebabnya futur adalah lemahnya ilmu syariat. Apabila di bulan Ramadan kita dihajar habis-habisan dengan berbagai kajian, efeknya satu tarawih pun tidak tertinggal. Akibatnya kita selalu tepat waktu sholat subuh berjamaah. Beres Ramadan, lemah, futur, fatroh, jemu, jenuh. Maka sebab yang kedua bisa jadi, kata para ulama, kelemahan ilmu yang ada pada diri kita. Maka solusinya adalah wa'lam annahu la ilaha illallah. Kekuatan tauhid dalam diri tiada lain dan tiada bukan sebagaimana Allah katakan, sebagaimana Allah firmankan, dan ilmukanlah dirimu bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad pun mengatakan bahwa kekuatan iman yaqwa bil ilmi, ia mampu menjadi kuat kokoh dengan ilmu. Wa yad'afu bil jahli, akan bisa melemah ketika kita jauh dari ilmu, malas mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, sebab munculnya fatroh, kejemuan yang asalnya kita bersemangat adalah kecintaan hati lebih condong kepada dunia dibandingkan akhirat. Ada sebuah hadis dalam riwayat Bukhari, ikhwatul iman, yang menarik untuk direnungkan. Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasud, haram hasud, jangan hasud, kecuali dalam dua hal. Rasulullah mengatakan yang pertama, kita melihat seseorang yang berilmu, atahullahu ilma wal hikmah, Allah mendatangkan kepada orang tersebut ilmu dan hikmah. Kemudian dia menjadi orang yang solih, bahkan wa'allamahu, mengajarkannya kembali. Kemudian yang kedua, kita melihat seseorang atahullahu malan, Allah menganugerahkannya harta benda. Kemudian dia menghabiskan hartanya, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Maka kata Rasul, kita boleh menginginkan diri seperti orang yang pertama dan yang kedua.
Maka Imam Al-Bukhari membuat judul bab ghibtoh dalam hal ilmu, babul iktibat fil ilmi wal hikmah. Apa kaitannya, ikhwatu iman? Dalam hadis itu terdapat semangat untuk tetap bertahan dalam kebaikan itu, diantaranya pergaulan dan pertemanan. Ketika kita lemah, punya teman ahli tahajud umpamanya, kita lihat betapa bercahayanya dia, sejuknya dia, tenangnya dia, maka sedikit ataupun banyak akan berpengaruh terhadap semangat ibadah kita. Ketika kita jemu, kita berteman dengan ahli Al-Quran, kita dengar ucapannya penuh dengan kebaikan, kita perhatikan kehidupannya penuh dengan amal soleh, maka sedikit ataupun banyak akan mengikis kejemuan kita dalam beribadah, disemangati oleh orang tersebut. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, hadis tersebut diantaranya oleh Imam Ibnu Battal dalam syarah Sahih Al-Bukhari, dengan pemikiran cerdas beliau mengatakan bahwa diantaranya hadis ini menggambarkan pentingnya kita memilih dan menempatkan diri dengan siapa kita berteman. Karena pertemanan itu, persahabatan itu bisa memperkuat semangat beragama, bahkan sebaliknya bisa melemahkan semangat beramal soleh. Kemudian yang keempat, sebab fatroh, kelemahan setelah yang asalnya semangat adalah fitnah, ujian dari keluarga. Apakah itu istri, anak, keluarga yang lainnya. Kita tahu dalam Al-Quran Allah menggambarkan anak umpamanya ada dalam 4 posisi. Kadang anak itu sebagai perhiasan dunia, zinatul hayati dunia. Kadang anak itu sebagai fitnatun, ujian. Kadang anak itu sebagai aduun, musuh. Tapi jika kita mampu mengolah energi negatif menjadi energi positif, anak mampu menjadi qurrata a'yun, menjadi pribadi-pribadi yang mampu menyejukkan kita sebagai orang tuanya. Kita tidak bisa mengolah energi-energi positif yang asalnya negatif di keluarga, itu akan berpengaruh ikhwatu iman, menjadikan kita orang-orang yang lemah, orang-orang yang kalah. Saat azan berkumandang, bersinggungan dengan keinginan anak umpamanya. Saat ada kewajiban tolabul ilmi, bersinggungan dengan kepentingan pribadi dan keluarga umpamanya, maka disinilah kita sebagai pemimpin di rumah tangga harus mampu mengolah fitnah menjadi zinatul hayati dunya yang qurrata a'yun. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, hilangnya keikhlasan, kelemahan ilmu, kecintaan terhadap dunia yang terlalu besar, serta kurang pengolahan energi-energi di keluarga, itu mampu menjadikan kita orang-orang yang lemah asalnya kuat, malas asalnya rajin, semangat menjadi kendor. Maka 4 perkara ini perlu kita kelola dengan baik dan benar, dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah, sebab yang kelima
yang menjadi akar permasalahan dari kelemahan kita dalam beribadah adalah melakukan dosa serta memakan harta yang haram. Apa yang kita makan dan apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai itu sejatinya sangat berpengaruh terhadap semangat ibadah kita. Rasulullah SAW menggambarkan ada seseorang, dia mengadakan perjalanan, kemudian di tengah perjalanannya dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, berdoa kepada Allah. Tapi kata Nabi, malbasuhu haramun, pakaiannya haram, hasil korupsi umpamanya. Wa mat'amuhu haram, apa yang dia makan haram. Bahkan wa ghudhiya bil haram, tadi pagi dia sarapan dengan sarapan yang haram. Fa'anna yustajabud da'wah. Bagaimana orang seperti itu, kata Nabi, bisa diijabah doanya? Itu dalam bab diijabahnya doa. Ternyata ikhwatul iman, lebih dari itu, makanan-makanan yang haram yang kita konsumsi, baik haram zati, haram zatnya, ataupun haram irdi, haram caranya, penggelapan dana, korupsi, hasil kolusi, nepotisme, penipuan, riba, dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh terhadap semangat kita dalam beribadah. Kemudian yang menjadi sebab adanya futur di dalam diri adalah kita menyendiri, tidak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka Rasulullah SAW pun mengatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang yang bergaul dengan orang lain, sabar terhadap gangguannya, lebih baik dibandingkan orang yang sebaliknya. Kalau ada pertanyaan, apakah orang yang soleh suka ke pasar? Apakah orang yang bertakwa suka ke kebun? Apakah orang yang ahli ibadah suka ke toko? Ya. Tapi orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang ahli ibadah berbeda dalam akhlak dan bagaimana dia melihat fenomena kehidupannya sehari-hari. Seperti yang digambarkan oleh para sahabat, orang yang bertakwa itu seperti berjalan dalam satu perjalanan yang penuh dengan duri. Ia berhati-hati. Yang terakhir ikhwatul iman, yang menyebabkan lemahnya kita setelah awalnya bersemangat adalah lemahnya pendidikan tarbiyah di keluarga. Maka memilih sekolah adalah melihat siapa yang menjadi pendidiknya, bukan hanya sekedar fasilitasnya. Memilih istri bukan hanya tentang bagaimana harta dan rupanya, tapi bagaimana agamanya. Memilih kita calon menantu laki-laki juga tentang bagaimana kemampuan mendidiknya kelak kepada istrinya. Mudah-mudahan menyongsong bulan Dzulhijjah, ada masa waktu 1 bulan lebih, kita harus bangkit untuk menerima syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selanjutnya, Idul Akbar, Idul Kurban, Idul Adha. Ada waktu untuk kita siap-siap melaksanakan ibadah kurban. Saatnya kita bangkit setelah kita berlelah-lelah di bulan Ramadan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang futur, orang-orang yang fatroh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua agar kita istiqomah dalam agamanya. Aqulu qouli hadza